Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari D3 Elektronika 2019 mata kuliah pengolahan sinyal ingin mempresentasikan tentang tugas proyek pengolahan sinyal yang berjudul menaikkan atau menurunkan level sinyal audio keluaran mikrofon. Ya, dari kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu yang pertama Rafli Hagil Sutama, yang kedua Surya Mahendra, dan yang ketiga saya Hadir. yaitu Fulfarisi Wilman Putra. Dan slide pertama akan dibacakan oleh Rafli Hagil. Ya, yaitu yang pertama adalah pendahuluan. Banyak dari kita yang kurang memahami tentang istilah dalam sistem penyuaraan atau audio system. Sound system adalah suatu kesatuan perangkat audio yang mengeluarkan proses bunyi atau suara, baik berupa vokal dari mulut atau sumber bunyi lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari, hasil keluaran sinyal dari mikrofon sering tidak enak untuk terdengar, bahkan sering membuat kebisingan. Oleh karena itu, untuk meminimalisir adanya suara noise yang tidak jelas, perlu menggunakan alat seperti mixer. Ya, yang kedua itu audio mixer adalah suatu peralatan audio yang dipergunakan sebagai alat untuk mencampur berbagai sumber suara, mengelola suara, mengatur, mengontrol input dan memperkuat sinyal suara menjadi suatu hasil keluaran yang diinginkan. Audio mixer populer disebut sebagai mixing. Dalam hal ini, audio mixer adalah alat yang mampu menerima beberapa masukan atau input dan dapat diproses secara bersamaan serta memiliki satu jalur, yaitu master out. Yang kedua, audio mixer secara luas digunakan dalam berbagai keperluan, termasuk studio rekaman, sistem panggilan publik atau public address, sistem penguat bunyi, dunia penyiaran baik radio maupun televisi, dan juga pasca produksi pembuatan film. Terus yang poin B, permasalahan di dunia yang diselesaikan. Dari kehidupan nyata, ada beberapa permasalahan terkait audio di lingkungan sekitar seperti yang pertama, kebisingan dari keluaran suara output. Yang kedua, banyak suara noise yang sering mengganggu lingkungan. Yang ketiga, suara output tidak clean. Yang keempat, suara yang sangat keras sehingga Nah, yaitu blok diagram. Jadi ini contoh blok diagramnya, yaitu penguat awal, pengatur nada, penguat akhir, dan pencatu daya. Ini contoh blok diagramnya. Next. Ya, fungsi dan cara kerja subsistem. Yang pertama itu ada analog mixer. Mixer sinyal analog adalah sebagai pencampur sinyal-sinyal analog dari beberapa sumber input sinyal menjadi satu output sinyal campuran. Mixer sinyal prinsip kerjanya sama dengan mixer audio pada perangkat sound system. terus ada analog sinyal. Beberapa sinyal melalui sebuah hambatan. Resistor tidak berpengaruh terhadap perubahan frekuensi sinyal. Jika sinyal melalui sebuah mixer, maka sinyal akan ditambahkan dengan sinyal yang lain. Nih ada gambar gelombang-gelombangnya ya. Next. B. Digital mixer. Mixer digital memproses sinyal audio input dan mengatur volume dan nada menggunakan teknologi pemrosesan sinyal digital. Berbagai macam nada kontrol. Yang akan digunakan pada peralatan analog mungkin dapat diterapkan menggunakan pengolahan digital. Mixer digital dapat menyimpan posisi fader dan tombol-tombol serta dapat mengingatkan posisi ini dalam sekejap. Fader dan tombol-tombol melakukan berbagai fungsi sehingga unit itu sendiri tetap kompak. Bahkan jika jumlah saluran meningkat, umumnya mixer digital akan membutuhkan lebih banyak pengalaman untuk mengatur secara efektif, tetapi akan menawarkan fungsionalitas yang jauh lebih besar daripada mixer analog. Ini contoh gambarnya. Ya, selanjutnya ada power right mixer. Mixer bertegangan
seperti mixer analog dengan built-in power amplifier. Untuk alasan ini, suara dapat dimainkan dengan mixer langsung terhubung ke speaker. Dalam kasus ini, di mana peralatan yang sama yang selalu terhubung, dan mixer bertenaga analog ini dapat digunakan hanya dengan memutar power on. Jadi, operasi disederhanakan dan nyaman. Powered mixer adalah jenis mixer yang bagus dipasang sebagai sound system lapangan. Dan audio mixer ini yang paling sederhananya memiliki 3 bagian pokok, yaitu bagian masukan, bagian pengolahan sinyal, dan bagian keluaran atau output. Terus selanjutnya proses pengolahan sinyal pada mixer. Yang pertama, equalizer, yaitu pengolahan warna suara yang berasal dari input terdiri dari pengaturan frekuensi, high, mid, and low. Pan yaitu untuk mengatur perbandingan besaran sinyal, suara kiri atau kanan. Terus ada fader atau level monitor, yaitu mengatur besaran keluaran untuk speaker monitor atau kontrol audio monitor. Terus ada fader atau level channel berfungsi untuk menaikkan tegangan sinyal suara setelah proses equalizer. Terus ada efek atau auxiliary, yaitu untuk mengatur perbandingan besaran sinyal audio prosesor eksternal. Selanjutnya, Hagil. Selanjutnya itu F-gain atau penguatan. Gain disebut besaran yang dihasilkan oleh perbandingan antara besaran sinyal keluaran dan sinyal masukan dalam bilangan logaritmis 10 dengan satuan dB, di mana sinyal keluaran lebih besar dari sinyal masukan. P2 sama dengan 1000 mW dan P1 sama dengan 20 mW. G sama dengan 10 log P2 per P1 dB. G sama dengan 16,99 dB. Sinyal keluaran P2 lebih besar daripada sinyal masukan P1 dan hasil logaritmis perbandingannya adalah positif, maka blok sistem tersebut dinyatakan memberikan penguatan atau gain. Fungsinya adalah untuk menentukan seberapa sensitif input yang diinginkan atau diterima oleh konsol. Dan selanjutnya ada pad. Seperti yang telah diterangkan sebelumnya, tombol ini berfungsi untuk mengurangi gain input dari 20 dB sampai 30 dB. Tombol ini bukan merupakan tombol putar yang bisa diatur pengurangannya, melainkan tombol tekan. Bila tombol pad gain input akan berkurang antara 20 dB sampai 30 dB. Preset. Pada mixer besar umumnya terdapat auxiliary yang berbagai atas preset atau postfed. Sinyal yang dikirim dari preset tidak mengalami pengaruh dari channel atau belum mengalami proses dari channel. Maka itulah preset yang equalizer baik dan ideal digunakan untuk mengirim sinyal ke monitor section. Terus ada postfed. Postfed adalah kebalikan dari preset, yang semua sinyal yang dikirim melalui postfed adalah telah melalui proses dari channel atau ikut pengaruh dari channel fader, baik equalizer maupun levelnya. Postfed sering digunakan untuk mengirim sinyal ke efek atau mengirim sinyal ke mixer yang terpisah untuk keperluan broadcast, stasiun TV atau radio, dan lainnya tidak ada keterikatan dalam pemilihan penggunaan auxiliary send. Thanks. Ya, selanjutnya ada auxiliary master. Tiap auxiliary dari channel memiliki satu tombol lagi sebagai pengatur level untuk keseluruhannya. Misalnya, auxiliary satu channel memiliki master aux 1 untuk mengatur seluruh level dari aux 1 setiap channel. Begitu juga dengan auxiliary lainnya, yang berarti bila mixer memiliki 4 auxiliary out, maka akan dapat 4 auxiliary master.
memperhatikan beberapa tombol sejenis seperti auxiliary master, efek master, monitor master, atau sesuatu yang kurang lebih adalah berfungsi yang sama. Untuk pensettingan awal, putar tombol tersebut pada posisi jam 2 dan lakukan pensettingan pada channel. Selanjutnya itu auxiliary return. Signal yang telah dikirim melalui auxiliary out ke unit efek, apakah delay, reverb, atau lainnya akan dikirim kembali ke mixing console untuk menghubungkan DA diseimbangkan secara tepat dengan level dari signal source tadi. Walaupun cukup banyak juga mixing console yang memiliki pengaturan efek return secara khusus, biasnya bukan terdapat channel yang dapat digunakan sebagai masukan efek, dapat melakukan pengaturan dengan silinder yang lebih memudahkan, seperti melakukan pengaturan pada channel standar. Namun, pengaturan dengan auxiliary return juga sama seperti yang dilakukan pada channel, hanya dengan memutar ke arah kanan dan kiri untuk menambah dan mengurangi level. Ya, kesimpulan dari tugas proyek yaitu dalam pengukuran gain dengan besaran frekuensi output pada audio mixer Allen atau HZ 420 yaitu sebesar 100 Hz atau sekitar 1 kHz dengan level R maksimum 12 minimum atau min 114, batas frekuensi minimum 20 Hz, 0 Hz, dan frekuensi maksimum yaitu 20 kHz. Yang kedua yaitu nilai dapat diperoleh pada saat melakukan pengukuran gain menggunakan cakewalk sonar lay dengan frekuensi sebesar 1000 Hz dan nilai output level dBu-nya sebesar minus 26,2 dB. Sedangkan nilai rata-rata yaitu sebesar minus 26,7 dB. Dan yang poin ketiga yaitu dari hasil pengukuran dilakukan perhitungan sebagai hasil akhir pada pengukuran gain yaitu sebesar 7,65 dB pada tone level min 35 dB dan 8,66 dB pada tone level minus 28 dB. Ya, ini referensi pustaka yang kita ambil. Ada beberapa link. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan atau penulisan dalam laporan atau presentasi yang kita bacakan tadi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.